Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Insya Allah pekan ini sudah masuk di pekan 1 bab 3 ya. Masya Allah sudah tidak terasa. Semoga hari-hari yang kita jalanin selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pekan ini kita belajar tentang pelajaran 4, yaitu perilaku akhlak terpuji. Bagian A, kerjasama. Kerjasama artinya melakukan sesuatu pekerjaan secara bersama-sama supaya pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Kita manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sosial. Artinya makhluk yang tidak bisa hidup sendiri atau pasti membutuhkan orang lain. Benar tidak? Coba perhatikan baju yang kalian pakai atau baju yang kita pakai. Apakah baju itu dikerjakan oleh satu orang saja? Tentu tidak ya teman-teman. Jawabannya pasti tidak, karena satu baju itu membutuhkan banyak orang yang harus saling bekerja sama. Mulai dari petani yang menanam kapas, kemudian pemintal kapas yang membuat kapas menjadi benang, lalu penenun yang menenun benang menjadi kain, dan penjahit yang menjahit baju kita supaya bisa dipakai dengan nyaman. Jadi di situ banyak orang yang mengerjakan baju yang sedang kita pakai ini ya teman-teman. Nah, sekarang Ustazah akan bercerita. Penduduk kota Madinah saat itu disebut kota Yastrib pernah melakukan kerjasama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Puncak peristiwa terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah dari Makkah ke Yastrib. Sebelumnya, orang-orang kafir Mekah meningkatkan permusuhan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya. Bahkan berencana melakukan pembunuhan. Akhirnya Rasulullah memberitahu penduduk Yastrib tentang rencana hijrah beliau. Hati penduduk Yastrib ketika itu sebenarnya telah beriman kepada Nabi karena telah banyak mendengar kabar tentang kebenaran agama Nabi Muhammad SAW. Setelah 7 hari lamanya berjalan menyusuri padang pasir, akhirnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya pun tiba di kota Yastrib. Apa yang penduduk Yastrib lakukan terhadap Nabi dan para sahabat saat tiba? Mereka menyambut dengan sukacita dan menyediakan penginapan serta makanan bagi teman-teman yang baru datang dari Mekah. Masya Allah ya teman-teman. Orang-orang yang datang dari Mekah disebut kaum muhajirin, kaum yang berhijrah. Sedangkan yang menyambut mereka dan memberikan pertolongan disebut kaum ansor atau kaum yang menolong. Dan saat itu kaum muhajirin dan ansor saling bekerja sama untuk membuat sebuah masjid yang dikenal dengan Masjid Nabawi. Sekarang beberapa contoh pekerjaan yang membutuhkan kerjasama. Misalnya 1. Menyeberangi jalan yang ramai. 2. Memenangi pertandingan sepak bola kesebelasan. 3. Membangun rumah. 4. Merapikan jalanan. 5. Mengatasi banjir. Dan 6. Memasak bersama ketika terjadi bencana alam. Masya Allah ya teman-teman. Nah, bagaimana jika kita tidak mau bekerja sama? Pasti beban hidup menjadi berat teman-teman. Contoh, jika ada jalanan yang rusak, apabila semua orang tidak bekerja sama memperbaikinya, maka jalan akan selamanya rusak. Atau apabila yang memperbaiki hanya seseorang, maka akan memberatkannya. Begitu juga jika menyewa tukang, maka biaya perbaikan pasti mahal.
Berbeda dengan jika kita lakukan dengan bekerja sama untuk memperbaikinya. Beban kerja menjadi ringan dan bisa jadi tidak harus mengeluarkan banyak biaya. Betul tidak? Ada pula orang yang sudah mau bekerja sama dan bergotong royong, tapi diam-diam ia pergi meninggalkan yang lain yang sedang bekerja sama. Nah, teman-teman, sikap ini bukanlah sifat yang terpuji karena akan semakin memberatkan pekerjaan orang lain. Insya Allah kita semua bisa bekerja sama ya teman-teman. Kayak di kelas, membersihkan kelas sama-sama, ada yang nyapu, ada yang buang sampah, seperti itu. Semoga kita segera bisa masuk sekolah ya. Nah, sekarang yang bagian B yaitu tolong menolong. Dalam jiwa setiap orang terdapat rasa ingin menolong orang lain. Sifat inilah yang harus ditumbuhkan melalui pendidikan agar keberadaannya berubah menjadi sikap peduli kepada kesusahan orang lain. Lalu, secara sigap ia memberikan pertolongan sesuai dengan kebutuhan. Hidup ini akan ringan dengan semangat tolong-menolong. Sebaliknya akan terasa sulit dan berat jika sifat sosial tolong-menolong ini sudah hilang dari diri kita masing-masing. Nauzubillahi min zalik. Nah, teman-teman, Ustazah akan membacakan Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, teman-teman, berdasarkan ayat di atas itu, kita diperintahkan oleh Allah untuk tolong menolong dalam kebaikan. Misalnya, menolong teman yang jatuh, membantu ibu membersihkan rumah, dan lain-lain. Namun, kita juga dilarang untuk tolong menolong atau bekerja sama dalam hal yang dosa dan berpermusuhan, seperti mengganggu teman, kerjasama saat ujian, mengambil barang orang lain, dan lain-lain. Itu tidak boleh ya teman-teman. Bekerja samalah yang baik-baik. Kita harus mempunyai sifat peduli kepada sesama. Jangan pernah membiarkan seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan kita, sedangkan kita mampu melakukan. Apabila kita menghilangkan sifat kepedulian itu, maka sesungguhnya kita telah berdosa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sedang dalam kesulitan, lalu ada teman atau orang yang datang menolong kita, maka kita harus mengucapkan terima kasih kepadanya, ataupun membalas kebaikan. Apabila kita tidak mengucapkan terima kasih, maka kita bukanlah termasuk orang yang baik, karena kita tidak bisa menghargai jasa baik orang lain. Insya Allah teman-teman semua udah bisa ya bekerja sama, tolong menolong, karena itu semuanya sifat terpuji atau akhlak yang terpuji. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya penjelasan Ustazah. Semoga apa yang Ustazah jelaskan ini dapat dipahamin dan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.